masuk sini sendiri. Saya nengok sini nih. Ada perempuan di sini berdiri. Berdiri saja, Pak? Berdiri perempuan. Rambutnya panjang. Kata saya tunggu di situ. Saya keluar sana, keliling. Hilang. Jam 12 itu. Jam 12 siang ya, Pak? Di siang bolong? Siang bolong. Udah, perabotannya udah hilang semua ya, Pak? Banyak-banyak yang ganggu lah di sini. Perjalanan kemudian berlanjut menuju sebuah lorong yang dahulu sering digunakan para karyawan sebagai tempat beristirahat sejenak setelah bekerja. Konon saat suasana mulai sepi, sering ada penampakan seorang kakek nampak duduk jongkok di ujung sisi dinding dan mengganggu para pekerja. Ini nih kelihatan ada lorong yang cukup gelap dan panjang ya, Pak. Ada apa nih di sini? Ini tempat tidur orang kantor sih. Oh, oke. Tidur orang kantor. Cuman tahu ada makhluk apa di sini? Jahil banget deh. Main lempar terus. Oh, Ngeri. sering diganggu ya para Sering pekerja ganggu. sini ya, Pak? Apa aja Banyak lempar gangguan. itu. Barang genteng, kadang kayu, lempar terus. Berarti pekerja di sini sering diisengin ya, Sering Pak? disengin. Oh, gitu. Selain sosok wanita dan kakek yang sering diceritakan, area gedung di pabrik granit ini juga konon dihuni oleh penunggu lain yang rupanya membuat siapapun merinding. Beberapa orang yang pernah berada di lokasi ini mengaku pernah melihat sosok tinggi besar berwarna hitam dengan tubuh menjulang serta mata merah di tengah kegelapan. Kehadirannya seringkali hanya terlihat sekilas di sudut-sudut ruangan atau di ujung lorong yang gelap. Konon gangguan seperti adanya barang yang terlempar diduga berasal dari penunggu ini. Jadi memang banyak sekali cerita-cerita misteri dan gangguan yang terjadi di pabrik ini. Saya pun menjadi lebih tertarik, Pak, untuk menelusuri tempat ini lebih lanjut. Tadi saya juga lihat di belakang ada gedung ya, Pak. Apakah saya boleh melakukan penelusuran bersama tim? Silakan. Tapi jangan sembrono ya. Hati-hati, lebih ke hati-hati. Baik, Pak. Hari pun perlahan berubah menjadi malam dan kegelapan mulai menyelimuti setiap sudut pabrik ini. Suasana pun terasa semakin sunyi dan menurut cerita warga sekitar, justru pada malam harilah para sosok penunggu yang menghuni tempat ini dipercaya mulai menunjukkan aktivitasnya. Inilah saat yang tepat untuk melanjutkan penelusuran, mengungkap kisah-kisah misteri lain yang selama ini tersembunyi di balik bangunan tua yang telah lama ditinggalkan. Ini dia pintu masuk ke gedung kantor tadi. Mari kita langsung masuk aja. Bisa dilihat di sini itu gedungnya sudah tua ya, gentengnya udah seperti ini dan kalau kita lihat di ruangan ini pun udah ditutup oleh tanaman-tanaman ya, menunjukkan bahwa ruangan ini sudah lama tidak dipakai. Sepertinya sih tidak ada apa-apa lagi ya di sini ya selain tanaman. Lanjut kita akan ke ruangan sebelahnya, itu ruangan yang tadi siang kita kunjungi bareng Pak Babas. Permisi. Nah, bisa dilihat kalau malam-malam itu suasananya lebih berbeda ya. Di sini saya jujur sudah merasa agak tegang gitu ya, seperti lagi diawasi. Padahal harusnya saya lagi sendiri di sini. Di sini itu konon katanya ada 2 penunggu, yaitu makhluk kecil yang suka mengisengi pekerja ya, dan juga ada makhluk yang berbulu. Warga dan beberapa orang yang pernah berada di tempat ini mengaku pernah mendengar suara tangisan lirih yang datang dari sudut ruangan. Seolah berasal dari sesuatu yang tersembunyi di kegelapan. Konon, suara itu berasal dari makhluk bertubuh kecil dan dipenuhi bulu yang sesekali terlihat bergerak cepat sebelum menghilang di antara bayangan. Oke, kita lanjut ke ruangan sebelahnya. Tapi di situ tadi saya ngerasa lebih tegang dibandingin area-area lainnya. Nggak tahu mungkin pernah ada apa di situ. Di depan kita, tadi kita siang juga belum sempat ke ruangan ini, aku juga penasaran. Sama kayak ruangan-ruangan tadi sebenarnya udah nggak banyak ya di ruangan kantor ini, cuma banyak serpihan kayu, keramik, jadi harus hati-hati ya. Di sini sepertinya ada bekas kamar mandi.
Konon katanya ini kan gedungnya udah nggak beroperasi puluhan tahun ya. Tapi warga sekitar sering dengar suara air-air mengalir, entah dari mana atau siapa yang ada di situ. Sekarang lanjut ke area dapur yang tadi siang kita juga udah sempet datengin. Konon katanya ada sosok wanita yang sering menampakkan diri di luar jendela ini. Coba kita lihat nih di sini. Sekarang sih sangat gelap ya, hanya ada bekas-bekas kotak. Apa tuh? Apa tuh? Tadi dengar nggak? Kayak ada suara gelas kaca atau barang jatuh gitu. Tapi ya, mungkin angin ya, karena kan atau barang jatuh karena tempat ini kan memang sudah lama ya. Mungkin dari atas puing-puing bisa jadi. Tapi mungkin kita lebih baik langsung pindah aja ruangannya. Konon, tempat yang diduga menjadi tempat berkumpulnya para penunggu pabrik ini berada di belakang gedung kantor yang merupakan tempat para pekerja beristirahat. Area ini tampak lebih gelap dan sunyi dibandingkan ruangan lainnya. Dari cerita warga sekitar, di tempat inilah gangguan paling sering terjadi. Beberapa orang mengaku pernah mendengar suara langkah tanpa wujud, serta adanya pergerakan benda yang dianggap tidak wajar. Oke, di sini ada gambar sosok dua tengkorak dan kepala ya. Sini tadi cukup mengagetkan, entah siapa yang gambar di situ. Lorong ini sih cukup panjang dan kosong sepertinya. Masih banyak puing-puing juga di bawah. Dia masih harus berhati-hati ya, waspada. Kita lanjut, permisi. Oke, jadi ini yang tadi dibilang bekas tempat istirahat para pekerja pabrik ini. Saya makin ke dalam gedung ini sih makin terasa sesak ya. Hawanya pun juga mulai tidak enak. Konon katanya di ruangan ini ada sosok makhluk penunggu yang sering melempar-lempar barang kepada para pekerja yang sedang beristirahat. Tidak banyak ya yang tersisa di gedung ini. Ini hanya batu-batu mungkin dari atap pernah jatuh. Ini juga mungkin ruangan-ruangan. Dengar nggak kalian? Tadi kayak ada batu atau apa yang dilempar. Hawanya pun juga sudah membuat lumayan sesak dan tidak enak. Mungkin sekarang waktunya saya menelusuri area lain, yaitu area belakang gedung ini yang tadi siang belum sempat saya hampiri. Bagian belakang gedung juga tidak kalah menarik untuk ditelusuri. Di area ini terdapat sebuah bangunan lama yang dahulu digunakan sebagai tempat mesin-mesin besar beroperasi untuk memproduksi granit. Konon, bangunan inilah yang dipercaya menjadi lokasi dilakukannya praktek pesugihan pada masa lalu. Beberapa orang bahkan meyakini bahwa praktek tersebut membutuhkan tumbal sebagai syaratnya. Sehingga berbagai kejadian aneh dan kisah tragis yang pernah terjadi di area pabrik ini sering dikaitkan dengan ritual tersebut. Oke, sekarang saya sudah memasuki area belakang gedung kantor tadi. Bisa dilihat di sini itu banyak puing-puing dan bekas-bekas drum ya. Oh, itu dia. Kalau kalian ingat, tadi ada cerita bahwa dari jendela dapur gedung kantor ada sosok wanita yang sedang menatap ke dalam. Seharusnya sih wanita tersebut berdiri di tempat yang di titik saya berada saat ini. Kalian dengar nggak? Tadi kayak ada suara drum dipukul gitu. Gimana ya? Semakin jauh melangkah ke bagian belakang area pabrik granit ini, suasana yang terasa justru semakin berbeda. Semakin ke dalam area pabrik ini, gangguan yang muncul juga semakin kuat dan sulit dijelaskan. Nggak tahu ya, tadi itu saya emang merasa lagi diawasin sih. Kayak berat aja gitu hawanya. Di dalam gedung kantor pun juga saya merasakan hal yang sama ya. Kayak ada yang mengawasi dan saya diikuti oleh suara-suara yang saya juga nggak tahu sumbernya dari mana atau siapa yang buat suara tersebut. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada sesuatu yang jatuh ya. Kita lanjut aja. Konon di sini itu tempat dilakukannya ritual pesugihan.
Dan ritual tersebut pun sering memakan korban pekerja yang ada di pabrik ini. Nih, kalau bisa dilihat sudah sangat gelap dan sudah banyak rumput-rumput tinggi ya di samping-samping saya. Makin kesini hawanya makin berat. Nih, sebenarnya tidak banyak yang bisa ditelusuri di sini ya, selain rumput-rumput tinggi, dan artinya saya pun harus hati-hati karena bisa aja ada ular atau serangga yang bersembunyi di sini. Oh, ini apa ya? Lihat deh. Ini kayaknya bekas peninggalan ritual pesugihan yang sering dibicarakan warga sekitar. Semakin jauh aku merasa hawanya semakin berat sih. Mungkin artinya ini waktunya untuk balik ke tim ya, dan saya seharusnya tidak berada di sini sebenarnya. Oke, udah tidak terlihat juga di ujung ada apa, dan karena hawanya sudah tidak enak, saya akan cepat-cepat balik aja. Ayo. Pabrik granit di Bogor ini mungkin telah lama berhenti beroperasi. Namun, berbagai kisah misteri yang menyelimutinya seakan masih tertinggal di setiap sudut bangunannya. Dari cerita para pekerja, pengalaman warga sekitar hingga berbagai penampakan yang konon masih sering terjadi, semuanya menambah panjang daftar misteri yang belum terungkap dari tempat ini. Entah sekedar cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, atau memang ada sesuatu yang masih menghuni bangunan tua ini. Yang jelas, pabrik granit ini menyisakan aura yang sulit dilupakan bagi siapapun yang datang. Tentunya masih banyak kisah yang akan diungkap lebih lagi dan menunggu untuk ditelusuri. Hanya di Untold Story Experiment.